الله سبحانه وتعالى وإليه والتوفيق لدى شيخنا ولمعلم ومرشدا خصوصا الشيخ حسن أحمد محمد بن سلطان الفاتحة أولا شيخنا الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وألا نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji Allah SWT dan sekaligus mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu bahwa di antara ar-rukhasul muta'alliqatu bisafril tawil, keringanan-keringanan yang berkaitan dengan perjalanan yang jaraknya jauh, yaitu adanya sholat qashar. Yang kedua, adanya jamak di antara dua sholat zuhur atau sholat asar, maghrib atau isya. Ini yang lalu. Kemudian yang lalu sampai pembahasan yang ketiga, al-fitru fi ramadhana idza kharaja min baladi qabla tulul fajr. Pembahasan yang lalu bahwa dalam perjalanan jauh itu ada keringan di apa itu adalah bolehnya berbuka puasa Ramadan dengan catatan idza kharaja min baladihi qabla tulul fajr. Nah, ketika ada orang yang seperti ini, dia boleh untuk berbuka puasa Ramadan dengan catatan keluar dari rumahnya itu atau dari baladnya sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Artinya bahwa bila dia keluar rumah tak kalah setelah fajar atau setelah melaksanakan sholat subuh, maka ini orang tidak boleh untuk tak berpuasa. Wajib dia berpuasa. Kalau dia tetap istiqomah tak berpuasa, ini haram. Selain wajib diqadha. Kalau dia ketika dia sebelum fajar tidak haram, cuma wajib diqadha. Itu perbedaannya. Perbedaannya satu wajib diqadha, tetapi dia itu haram. Yang kedua wajib diqadha, tetapi bila musafirnya itu keluar sebelum fajar shadiq. Ini pembahasan kita lalu ya. Jadi persoalan kemarin juga adalah tentang musafir itu kan boleh memilih. Walaupun pendapat Imam Syafi'i, kalau dia lebih kuat, kekuatan fisiknya bagus, sanggup dia untuk musafir dan sanggup untuk berpuasa, lebih afdal dia berpuasa. Tapi ada pendapat lain bahwa ketika musafir itu tidak dianjurkan untuk berpuasa Ramadan. Bahkan pendapat
dari kalangan Zahiriyah, orang yang ketika berpuasa, ketika tidak musafir, malah puasanya itu tak sah. Pendapat daripada ulama Zahir, kalau tidak salah ini Dr. Zahir yang berpendapat bahwa orang yang musafir ketika berpuasa Ramadan puasa tak sah. Ulama yang lain tidak, sah puasanya, sah tetap puasa Ramadannya. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan musafir yang panjang, mashul khuffaini salasa ayyamin bilayalihinna. Jadi yang keempat itu adalah mengusap mus selama 3 hari 3 malam. Mus ini dia itu yang dipakai dan musafir yang tak dilepas ini. Saya nggak punya. Itu macam sepatu dari kulit. Pak Nur pernah nampak waktu ke Mekah mus itu biasa dalam musafir itu dipakai. Atau kita pun bisa pakai pas musim-musim tertentu boleh pakai. Kesan ke Shopee, di Shopee itu ada. Nah, artinya bahwa ini boleh dengan catatan bagi orang musafir. Bagi orang musafir itu dibolehkan, tapi ada syarat-syaratnya nih. Syarat-syarat ketika melakukan mus itu ada syarat-syaratnya. Itu diantaranya itu ada syaratnya adalah waktu mengusap mus itu, waktu mengusapnya itu dia kondisi sudah sempurna bersucinya. Jadi kondisinya sudah sempurna. Contohnya waktu wudu, basuh wajah terus sampai ke kaki. Jadi kalau kemudian basuh wajah, basuh tangan, nyapu kepala dipakai mus tadi itu tak sah. Jadi memang betul-betul sudah sempurna untuk bersucinya. Yang menceritakan betul wudu, basuh wajah, tangan, kepala sampai ke kaki. Setelah itu boleh berpakai sepatu tadi pakai. Jadi kalau ada seorang, kalau ketika menggunakan mus tadi tapi belum sempurna salah satu anggota wudunya, semisal pada kaki kanan sudah, tapi kaki kiri tidak, nah terus kemudian dipakai musnya, maka tidak memadai. Itu syarat pertama. Syarat kedua, bahwa kedua mus itu menutupi bagian yang wajib dibasuh. Kalau bagian wajib basuh kan gitu. Kalau dia wudu, dia kan jari sampai mata kaki. Jadi kalau musnya tadi itu di bawah mata kaki tidak memadai, karena syarat yang kedua daripada memakai musah tadi itu menutup bagian-bagian yang wajib dibasuh. Andai kata dia pakai air, dia pakai musah tadi itu bisa kena. Jadi kalau ketika musahnya tadi itu misalnya ini jari, ini mata kaki, dia di bawah ini bukan di atasnya. Ketika di atasnya, itu bagus. Tapi ketika di bawah mata kaki, karena mata kaki bagian wajib dibasuh waktu membasuh air pada kaki. Jadi yang afdolnya kan sampai ini apa nih Pak namanya? Betul ya? Begitu apa? Betis ya. Itu afdol. Tapi kan agak repot. Jadi mata kaki lah sudah memadai. Itu batasan yang wajib. Artinya tadi kalau muzah tadi itu dipakai kedua muzah tadi itu menutupi mata kaki. Jadi kalau dia tak tertutup mata kaki maka dia memadai mampu muzah tadi. Kemudian yang ketiga, muzah yang dipakai itu yang kuat ini. Andai kata yang dibawa berjam itu kuat, jangan begitu dibawa kuyak dia.
Jadi betul-betul memang muzah yang dipakai oleh kita itu muzah yang bahannya bagus. Jadi bukan muzah yang kita pakai begitu kita pakai baru 5 kali langkah itu koyak nih. Nah, tidak begitu. Jadi syaratnya itu syarat 3. Syarat untuk menggunakan muzah bagi orang musafir yang boleh ketika itu kakinya tidak dibasuh, hanya pada muzahnya yang dibasuh, maka itu dengan 3 syarat. Di antara syarat pertama, sudah sempurna basuhan wudhunya dari basuh wajah sampai ke mata kaki. Kemudian bahwa yang kedua, bagi muzah itu menutupi saya wajib bila pakai air waktu membasuh kaki. Yang ketiga bahannya kuat sehingga muzahnya itu tidak mudah untuk koyak. Nah, 3 unsur inilah yang kemudian membolehkan untuk berwudhu basuh kaki tanpa dibuka. Cukup disapu, bukan dibasuh ya. Cukup disapu. Dan sapunya bukan tapak. Misalnya kita ada sepatu, kita gambarkan sepatu, itu di atasnya, bukan di bawahnya. Bukan di bawahnya. Jadi bukan di bawah kakinya itu ya, tapaknya, tapi di atasnya. Itulah yang sapuan muzahnya itu. Manfaatnya. Kemudian al-khassu al-mushtarakatu baina safar tawil wal qasir sawa'an. Yang kemudian keempat, bahwa keringanan yang dia musyarakah, jadi bisa terjadi pada safar tawil wal qasir. Keringanan yang bisa terjadi pada perjalanan yang jauh atau perjalanan dekat. Dua nih, perjalanan jauh atau perjalanan yang dekat. Apa saja empat ini? Yang pertama, akal maitati lil mutor. Jadi yang pertama tadi mengkonsumsi maitah, bangkai. Jadi sebutan bangkai ini hewan yang halal dikonsumsi, cuma tak disembelih. Tak disembelih. Ketika tidak disembelih atau disembelih tapi bukan nama Allah, nama si pola misalnya, maka ini bangkainya. Nah, kalau menjadi bangkai kan tak boleh kita makan, haram kita makan. Tetapi kemudian bagi orang musafir dan musafir yang perjalanan yang jauh atau musafir dan perjalanan yang dekat, maka ini dibolehkan. Cuman ad-darurah tubihul mahdurat. Yang perlu diperhatikan bahwa darurat itu dia kan dapat untuk membolehkan atau menghantam sesuatu yang tak boleh. Yang dilarang ini boleh untuk dikonsumsi. Itu darurat. Contoh tadi soal bangkai itu kan haram, tapi kondisi darurat boleh dimakan. Ular itu kan haram, kondisi darurat itu boleh. Maka itu mahdurat. Jadi boleh dilarang, boleh kemudian sesuatu yang haram itu untuk dikonsumsi. Tapi catatannya darurat. Darurat di sini sekira-kira gini, masyakohnya ini kalau dia tidak mengkonsumsi bangkai ataupun hewan yang diharamkan Allah, ini adatnya dia akan pingsan atau selesai proses kematian, adatnya gitu. Maka ketika itu boleh, bukan sekedar lapar, makan, dimakan gonggong, dimakan berdua. Gonggong itu kan harus dimakan. Jilatannya saja itu najis, apalagi dagingnya. Jilatan gonggong itu saja disama itu. Salah satunya itu dengan air bercampur dengan tanah. 7 kali basuhan. Salah satunya itu dengan air campur dengan tanah. Maka di pes ulama Syafi'iyah yang itu saja kecil itu, apa kecilnya? Airnya itu saja najis. Apalagi yang lainnya, darahnya, kakinya,
bulunya, nah itulah versi ulama Syafi'iyah. Kita cinta ulama Syafi'iyah, makanya kondisi normal nggak boleh, tapi kondisi tak normal itu yang ada makan. Tapi ulang kembali, memakan gonggong tadi memang betul-betul tak ada pilihan. Memang tak bisa dia secara hukum adatnya ini. Kalau kita makan betul-betul pingsan, tak berdaya sama sekali, itu makanlah, dimakan boleh. Atau yang ada B2 atau keturunannya B2, B1 atau B3 keturunan. Apa contoh betul Pak? Contoh betul tadi, kambing berjimat dengan gonggong atau dengan B2, lahir anak kambing, tapi dari atasnya induknya itu percampuran hewan yang bernajis, maka istilah B3 itu tak boleh dimakan. Dikurbankan tak boleh. Ada kata ada udah ini gemuk besar, mulus bulunya, dijadikan kurban tak boleh. Kenapa? Induknya tadi ada percampuran dengan hewan yang memang dia tingkat najisnya najis bukan Allah, bukan mutawasil kalau di najisnya bukan Allah, najis berarti. Tapi salam tadi memang betul-betul kondisi darurat. Maka kalau kondisi darurat tadi, kondisi darurat adalah tubihul umurah. Itu saja poinnya. Jadi kalau kita jelas, asalnya itu tak boleh dikonsumsi, tapi pada tahapan-tahapan tertentu kondisi seperti ini bisa untuk dikonsumsi. Daruratnya seperti apa? Kondisi daruratnya seperti apa? Kalau dia nggak makan, ini jatuh pingsan atau sampai adatnya ya, lemah betul tak berdaya sama sekali, tak bisa apa-apa. Nak menempuh perjalanan yang ditempuh lagi tak mampu lagi dia. Satu-satunya lah yang didapat hewan yang diharapkan Allah, itulah disebut dengan tingkat masyarakat yang boleh untuk mengkonsumsi hal yang diharapkan Allah. Nah, kalau tidak nggak boleh, sekedar lapar aja nggak bisa. Lapar nggak boleh, tahan dulu. Jadi kalau dengan medis, kedokteran, kalau obat, tapi kita obat itu ada unsur yang B2, B1 apa namanya ya, itu obat bisa disebutkan obat. Ya, misal saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah berangkat haji umroh. Dulu saya pernah dengar wallahualam, fakta kalau saya nggak tahu. Itu vaksinnya apa aja yang kena haji. Vaksinnya sekarang nggak tahu apa sudah dirubah. Itu ada percampuran dengan unsur B2. Kenapa haji? Andai kata haji kan wajib. Sementara kita tidak bisa, kalau kemudian itu tak menggunakan seperti itu misal, maka gimana? Kondisi darurat boleh. Satu-satunya vaksin untuk menetralisir atau menguatkan fisik tadi daripada serangan penyakit dari luar, bakteri dari luar, itu pula vaksin yang bercampur dengan unsur yang diharapkan Allah, misal B2 bisa. Itu yang ada didapat, yaitu darurat. Tak ada lagi. Tapi kalau memang sudah dikembangkan dengan dunia medis, ada vaksin yang kemudian itu tanpa ada unsur percampuran B2 itu bisa. Maka tidak boleh dipakai yang pertama, pakai yang kedua yang ada unsur percampuran yang diharapkan Allah. Itu contoh. Allah saya tahu hanya dengar kata orang dulu. Saya nggak tahu karena saya belum bidangnya, saya nggak tahu. Hanya kata orang begitulah. Itu bahasa. Dan belum berpisah. Kata dokter bukan kata orang tua, kata dokter. Tak ada lagi nih. Satu-satunya semua. Tapi kalau masih ada kata dokter ada itu, cuman nggak boleh berpindah kepada najis, nggak boleh berobat kepada yang haram, nggak boleh. Termasuk khamar, karena ada as gula, penyakit gula basah misal, katanya itu untuk mengkondisikan untuk kembali normal itu mengkonsumsi namanya khamar, itu tak boleh.
Jadi najis tak boleh untuk dibuat obat, kecuali tadi lah tak ada sama sekali. Memang kata dokter pun tak ada lagi tu, dia tak ada. Yang mana itu pula ada. Itu disebut dengan tingkat masyakoh tadi yang dibolehkan. Ya, yang ringan-ringan kan kalau yang haram ini kita rujuklah ke fermentasi. Hasil fermentasi itu kan sudah mendekati ke haram, apalagi alkohol. Nah, kadang-kadang medis itu menghancurkan supaya kita berupaya untuk konsumsi yang dianjurkan kan. Apakah itu disebut juga? Ya, bukan. Kenapa? Hampir di masyarakat yang memang usulan-usulan baik di masyarakat itu sendiri maupun di medis itu ada beberapa yang ringan-ringan tadi. Nantilah kita EP1, EP2, EP3 tadi yang ringan-ringan saja, fermentasi atau alkohol, ya kan? Itu akan bisa disebut juga. Gini, alkohol itu kan suci itu alkohol. Jadi alkohol itu bukan najis. Cuman alkohol itu apabila sampai tingkat metanol itu kan bisa membuat orang mati, adanya begitu. Jadi ada memang pada makanan tertentu mengandung alkohol. Contoh yang namanya pepaya. Buah pepaya ada kadar alkoholnya. Beras ada nggak Pak? Beras ada nggak? Ada nggak beras ini? Beras ada alkohol. Nggak ada kadar alkoholnya. Durian ada nggak nih? Durian ada. Kemudian buah pisang, kafe apalagi? Tapi pakai proses cuman itu halal walaupun sampai mencapai lebih dari 0,5 bahkan 1% juga kadar alkoholnya khusus. Tetapi memang ulama memboleh itu tidak sangat mengharamkan. Tapi kalau yang lain misalnya anggur diproses dengan campuran-campuran tertentu mencapai 1 koma itu udah haram. Khusus tapi ini fatwa MUI itu tidak menjatuhkan haram. Tapi intinya gini, ketika pada obat misal yang itu pula memang untuk percampurannya itu mesti pakai itu tak ada lagi jalan satu-satunya, karena itu pula menurut medis, misal medis itu pula lah bercampur yang bisa untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Maka kalau itu maka gimana boleh, tapi dengan catatan ma'ubiha lidorullah yuqaddaru biqadari. Jadi dengan catatan tadi apa saja yang diperlukan dalam kondisi darurat maka harus dilaksanakan sekedar saja. Jadi jangan sampai sepuas-puasnya. Nah, khusus untuk berobat misalnya gimana itu berobat? Ya itulah yang sekedar kasih dokter itu dia dikonsumsi. Memang itu Bang, bisa. Itu pula memang dari dunia medis, saya nggak tahu bidang farmasi atau bidang apa nama itu, yang meracik dari racikan tersebut menjadi satu pil, tapi pil itu untuk penyembuhan. Dan rupanya ada percampuran tadi badan najis, memang itulah kata medis, maka itu kondisi darurat. Itu baik. Tapi ini medis ya, jangan kata orang atau kata orang tua, tapi kata medis yang ahlinya katakan. Karena bukan aliyah fantal sah, kalau bukan aliyah itu bukan curang. Nah, itu dah. Mau tanya orang, Pak Nur kira-kira. Jadi dunia itu darurat itu Iya, darurat bahasa kita darurat. itu dari bahasa Arab juga. Iya, darurat dan bahasa Arab. Ya, yang kita pakai juga. Iya. Jadi itu kan kayak ini bisa juga kita terpaksa harus kita makan. Kalau kita makan, ya, mungkin kita bisa kelaparan atau bisa jadi juga. Ya, itu
terpaksa namanya. Iya. Nah, jadi kata lainnya bisa terpaksa. Bisa. Bahasa kita memang terpaksa betul ya, bukan terpaksa ya, terpaksa betul. Itu bukan darurat. Iya. Bahasa Arabnya itu darurat, atau bahasa kita darurat atau terpaksa betul. Ini di lautan atau padang pasir, habis semua, makan tak ada, makanan tak ada. Yang ada manusia, mati manusia tadi. Boleh tak makan daging manusia? Mana? Tak ada lagi. Ya udah makan daging manusia. Tapi tadi sekedar makan, jangan sampai semua tulang tangan, daging tangan, daging kaki di laut semua. Sekedarnya, ada kata tak ada lagi, hewan tak ada, ular pun tak ada. Yang ada kawan sudah mati dalam makan. Padahal kejadian itu di dunia ini, Pak. Dan kondisi peperangan, tak ada lagi makanan. Yang ada kawan dia dagingnya. Kira-kira dosa nggak jalan? Kan tak dosa. Kenapa tak dosa? Kondisi terpaksa betul darurat itu. Iya. Kalau dimakan, kalau hewan, tapi kita bisa berpikir juga. Iya. Kita cari lagi makanan. Kalau keluarga. Tapi kalau kita makan, kita jadi baik. Iya kan? Iya betul. Kecuali nggak kaya sama kita. Iya. Kan gitu. Sebetulnya jangankan daging manusia, hewan gonggong, bedua, itu pun kalau dimakan oleh kita, itu membuat penyakit itu. Cuman ini kan hanya apa? Tak ada makanan, hajat untuk hidup sangat kuat. Lemah betul dia, kalau tak makan adanya itu memang tak bisa lagi nya. Nah itulah. Itu ini. Kalau makan kawannya kan, kawan mati dimakan, kawan makan kawan. Iya Itu betul. kan itu dasarnya di situ ya. Iya betul. Tapi itu memang menjadi kajiannya. Iya. Kalau kita menjadi zamannya kan. Iya. Kemudian yang kedua, at-tanafful ala rawilah. Sholat sunnah di atas kendaraan. Dulu Nabi kalau musafir kan pakai unta, nggak pakai pesawat, nggak pakai bus, nggak pakai sembarang unta. Gimana ketika sholat dia musafir kendaraan, unta kan misal, atau kalau kita sedang bus. Nah itu untuk sholat sunnah itu dibolehkan untuk sholat tadi at-tanafful ala rahilah, yaitu sholat sunnah itu dilakoni di atas kendaraan, baik musafir yang jarak jauh atau musafir yang nggak mencapai 82 km. Kan ada sholat sunnah, gak sholat wajib, sekedar menghormati waktu. Nah, cuma gini, untuk sholat sunnah tadi kita akan ya, karena Rasulullah disolli ala rahilati. Jadi hasu tawajjah faidah arada farwa tazal fastaqbal al-qiblah. Jadi Nabi SAW itu ketika sholat itu ala rihalah, itu di atas kendaraan. Kemudian tak kala Nabi sholat yang fardu, sholat fardu, itu Nabi turun, dia ngapain tuh turun menghadap kiblat, jadi turun menghadap kiblat untuk sholat fardu. Makanya ketika itu khususnya untuk sholat sunnah, maka sholat di atas kendaraan kan tak ada kiblat. Kalau unta ya kadang-kadang terus jalannya bukan ke arah kiblat, tapi arahnya tak ke kanan kiri lah, utara selatan sebagainya. Nah ini untuk ini boleh, tapi kalau Nabi ketika turun
turun dia, artinya tidak di atas kendaraan dan kondisi normal. Tapi kalau kita di dalam bus itu nggak bisa, busnya sopir tak mau turun pula dia asik terus berjauh. Nah kita sekedar menghormati waktu, bahkan boleh tak wudhu, boleh tidak tayamum, sholatnya pun arah tak kemana ya, arah di mana jalan itu. Ya, tapi kalau tim musafir di dalam pesawat ataupun di bus itu sekedar menghormati soal pabrik, menghormati harusnya kan menyanyikan. Ini tak bisa menentukan waktu sudah ada tuh. Gimana udah sholat tanpa menentukan, tapi nanti wajib dikodok, turun dari bus di mana normal kondisinya dia wudhu kalau udah gatal. Karena dia di bus kan nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, atau pakai tayamum boleh, tapi tetap dikodok ya. Tapi kalau kita rombongan naik kereta, ya kan? Ini belajar ini. Jadi sunat itu berjamaah boleh juga. Namanya naik kereta bukan kendaraan. Iya. Kita mau sholat sunat. Iya. Jadi nggak boleh kita naik kereta misalnya. Kalau naik kereta, waktu di mana kereta, waktu di mana kereta. Iya. Ada imamnya boleh. Ya, sholat berjamaah di sunnah itu sholat sendiri, tak berjamaah. Waktu di perjalanan tadi, iya, Namanya bisa taruh ya bisa terawih. kita mau sholat sunat ini, memang ini Pak, boleh nggak ini? Nah, dia Rombongan ini. iya rombongan, tapi kalau rombongan tadi malah nanti merusak tatanan jalan di main. Nah, makanya ini sholat sendiri, dia di atas kendaraan. Tapi hati-hati kondisi waktu dia ruku atau sujud. Waktu sujud jangan pula di atas kereta begini. Depan itu ada batu, nanti nabrak batu. Maka kondisi biasanya dia sopir ataupun naik kereta. Maka posisi ruku begini, sujud begini, sampai memang depan. Jangan sujud begini, ganti nabrak di depan. Iya, kayak gitu. Iya, cuma kalau soal dulu kan posisinya begini kali ya. Kalau waktu di atas kendaraan, jangan lupa begini kali, nanti nabrak di depan atau masuk jurang nih. Kalau udah sakit, bingungan tadi, itu jurang kanan, kan? Dia kondisinya masa lagi mana? Nah ini kondisi kalau begitu hanya dibedakan sedikit aja. Misalnya dia berdiri, dia duduk, dia sujud. Nah, posisi mata tetap ada ke depan, sama juga. Jadi kita nggak boleh kita kan longsor juga, padahal tinggi ya. Iya. Nah, pula itu apa nih? Iya. Tinggi, cemana kita? Dan kalau imam batal di waktu, ya. Ya maksud sujud imamnya batal. Iya. Kita mau ganti cemana ini? Maka kalau sujud imam batal, imam masih berdiri kepada si makmum karena sujud nggak tahu kau dia lagi tepuk. Maksudnya kita majunya itu macam mana? Sekarang itu kan agak tinggi tempat kita itu. Iya. Tempat di mana lebih tinggi dia itu. Betul. Kalau kita nyolong itu kepalanya belakang. Iya. Jadi gini, kalau imam ini lari jalur nggak apa-apa ya. Jadi imam berjamaah, imam batal. Pas ketepatan imam kondisi sujud, bagaimana kita makmum? Imam kan masih kudin. Nah, kudin, makmum itu jangan merayap nanti batal ya. Jadi tetap saja di posisi itu, baru dia takbir Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, begitu berdiri, nah baru dia bergerak ke depan. Dan itu sunnah itu. Andai kata di posisi itu juga kemakmum, paling dia ketika maju itu dengan catatan tadi maju tadi jangan sampai melewati 3 kali berturut-turut. Jadi kalau dia 2 kali selesai, berbeda pendapat antara gerakan tadi. Langkah ini apakah 1, 2, 3 atau 1, 2? Ini masih dianggap 1. Bisa gini, imam. Ini sujud. Misalnya sujud, kita sujud kan tak boleh kita bergerak. Ya sujud. Jadi waktu sujud dan
Ketika sujud, imam batal. Kita apakah merayap? Jangan merayap. Tetap kita menggantikan posisi imam. Udah, jangan diri karena sujud imam kan sujud dulu selesai kan takbir. Takbirnya akan kita kan jadi imam. Nah ketika itu kan dulu di antara sujud. Dan jangan bergeser ke depan. Posisi duduk di situ juga. Bersujud kedua. Rupanya naiklah ke rakaat kedua bisa. Maka dia itu naik baru bergerak di depan. Itu caranya. Ya, jangan sujudnya ya. Jangan waktu sujud nanti batal, merayap di batal. Ya, berdiri baru tidak bergerak ke depan. Nah itu. Ya masih saya salah ya. Masih salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina ilman warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah